beberapa bulan lalu, dan itu dibungkam oleh Beckham dengan 2 gol yang dicetak ke gawang Saint Kitts and Nevis. Kalau semisalkan memang hal tersebut dilakukan mayoritas sih menurut gue enggak sama sekali ya, karena sekali lagi tadi gue happy-nya adalah lebih banyak supporter yang waras, yang bijak dan juga pintar. Bahkan tadi di spot gue melakukan live bersama dengan Om Sabto, di belakang gue itu banyak banget anak-anak sepertinya dari SSB, dan dia meneriaki nama Beckham. Artinya Beckham memang menjadi salah satu idola, karena ya wajar dengan prestasi yang tadi gue sebutkan di awal, banyak orang yang akhirnya admire, yang mengagumi dan juga seharusnya mengapresiasi seorang Beckham putra. Dan gue pribadi juga, walaupun gue fans dan juga pendukung dari Persib Bandung, tapi gue tidak pernah malu, dan gue juga pernah mengatakan ini di beberapa channel, kalau gue memang mengidolakan seorang Bambang Pamungkas, legenda dari Persija Jakarta. Karena menurut gue BP ketika bermain di timnas, dia punya karakter, dia punya karisma sebagai leader, dan dia merupakan salah satu legenda yang paling gue hormatin. Bahkan fun fact-nya adalah dia adalah salah satu faktor alasan yang membuat gue akhirnya suka menulis dan berakhir sebagai jurnalis sampai dengan hari ini. Dan itu gue terapkan ketika BP bermain timnas, bahkan ketika berseragam Persija pun, ketika BP membobol gong Persib, ya gue sebel. Cuman gue tidak bisa menyampingkan kekaguman gue terhadap Bambang Pamungkas. Dan ternyata yang gue setelah ngobrol dengan beberapa teman gue, bukan hanya gue doang, seorang fans Persib yang mengidolakan seorang Bambang Pamungkas. Itu adalah salah satu contoh mungkin, kalau misalkan lu jadi supporter ya objektif aja. Kalau memang bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Itu pun kenapa gue bikin konten ini, karena gue ingin mengedukasi. Ketika misalkan Bobotoh waktu ACL tuh Persib Bandung kalah dan mereka rusuh, gue adalah orang pertama yang sangat keras mengatakan hal tersebut sangat kampungan. Karena menurut gue ya salah, benar ya benar. Dan ketika kemarin contohnya Rizky Ridho di pertandingan Oman bermain buruk, dan gue katakan di konten gue, Rizky Ridho memang underperform. Karena memang secara fakta, analisis di lapangan, Rizky Ridho tidak bermain baik pada hari itu. Tapi gue sangat memuji seorang Donitri, yang gue katakan dia bermain sangat percaya diri dan juga bisa melakukan satu shoot on target ke gawang Oman ketika dia masuk di babak kedua. Gue tidak melihat dia membela siapa, klub mana. Yang gue lihat adalah penampilannya di lapangan.